Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak untuk berpikir ulang tentang kata hidup. Kata hidup akan lebih mudah kita pahami bila kita pasangkan dengan kata mati, sehingga akan mudah dipahami bahwa sifat hidup itu berlawanan dengan sifat mati. Dengan demikian, saya sudah mulai membuat penyimpulan awal bahwa kata hidup dan kata mati itu adalah kata sifat. Karena dia adalah kata sifat, maka baik hidup dan mati akan memperoleh bentukan untuk kata bendanya menjadi kehidupan dan kematian. Namun kali ini saya lebih tertarik untuk berbicara tentang kata sifatnya, kata aslinya yang utama. Jadi hidup dan mati, atau juga sebaliknya mati dan hidup, itu adalah kata sifat. Dengan demikian, yang menjadi pokok pembicaraan ini adalah kata sifat ini menempel pada apa? Nah, silahkan kembali membalik mengenai manusia, karena saya ingin berbicara tentang hidup dan tentang mati, itu terutama terkait manusia. Tentu saja istilah hidup dan mati juga bisa dikenakan pada ciptaan-ciptaan yang lain selain manusia, baik itu yang ada dalam kelompok tumbuhan atau ada dalam kelompok binatang atau hewan. Nah, namun kali ini saya akan langsung masuk kepada manusia, karena dari para ahli biologi kita tahu bahwa dalam diri manusia itu sifat baik yang ada di dalam hewan atau binatang maupun yang ada dalam tumbuhan dimiliki. Dengan demikian, maka ketika kita berbicara tentang manusia, sebenarnya dengan mudah akan pula nanti diterapkan kepada hewan maupun kepada tumbuhan, karena kita tinggal memisahkan bagian yang termasuk hewan dan bagian yang termasuk tumbuhan dalam makhluk yang disebut manusia itu. Nah, untuk memudahkan pembicaraan ini, maka saya persilahkan untuk membuka podcast saya yang berjudul Manusia. Podcast ini akan membantu untuk memahami bahan pembicaraan hari ini, karena berdasarkan podcast Siapa Itu Manusia, saya akan berbicara lebih lugas mengenai hidup dan juga sebaliknya mati. Dalam podcast itu saya menjelaskan bahwa
siapa itu manusia hanya mungkin diketahui secara lengkap bila 5 level kesadaran berikut ini termuat di dalamnya. Bila salah satu tidak hadir, maka sebenarnya kita tidak memiliki gambaran tentang manusia secara utuh. Kelima level itu dimulai dari level fisik, yang kedua level kognitif atau intelektual, yang ketiga level psikologis atau afektif, yang keempat level metafisik, dan yang kelima level spiritual. Maka ketika saya berbicara tentang hidup atau mati, demikian juga kita akan mendapatkan gambaran yang utuh ketika istilah hidup dan mati itu kita terapkan pada masing-masing level kesadaran itu. Akan muncul dengan jelas bila satu persatu kita perhatikan. Kita mulai dari yang paling bawah. Yang paling bawah adalah level kesadaran fisik. Di dalam level ini, maka yang disebut hidup itu seperti bisa kita ingat bagaimana di dunia kedokteran manusia itu disebut hidup pada awalnya apabila dia masih bernafas. Namun pemahaman mengenai hidup ini ternyata tidak berkepanjangan. Pada sebuah periode, ternyata pemahaman tentang yang fisik ini bukan lagi didasarkan pada apakah masih ada nafas atau tidak. Pada sebuah periode tertentu, pemahaman mengenai hidup ternyata bergeser. Karena sekarang yang terjadi ketika seseorang seharusnya sudah tidak ada nafasnya lagi. Namun oleh karena kemajuan teknologi, maka bantuan pernafasan masih dimungkinkan. Sehingga hidup itu bisa diperpanjang tanpa batas. Karena selama masih ada nafas yang disuntikkan ke dalam diri seseorang, maka kematian seolah-olah tidak ada lagi. Orang masih bisa hidup dengan bantuan nafas buatan yang dilakukan oleh mesin. Namun akhirnya kita melihat bahwa para dokter menemukan kriteria yang lain untuk hidup. Dan kriteria yang berikutnya itu adalah hanya ketika seseorang itu batang otaknya tidak lagi bekerja, maka meskipun nafasnya masih bisa berjalan oleh karena bantuan mesin, maka orang sudah dinyatakan tidak hidup atau sudah mati. Jadi pada kesadaran fisik ini, hidup dan mati itu ditentukan oleh bekerja tidaknya batang otak. Jadi pergeseran ini bagaimanapun akan membuat pertimbangan tentang kata hidup dan mati itu menjadi berbeda. Karena sebelumnya tergantung pada bernafas atau tidak, maka kini yang dipakai adalah apakah batang otak masih bekerja atau tidak, bukan apakah masih bernafas atau tidak. Dengan demikian, masalah hidup dan mati itu ditentukan oleh apakah kerja batang otak masih berjalan atau tidak.
Yang kedua, level di atasnya adalah level kognitif atau intelektual. Apakah yang membuat seseorang itu dinyatakan hidup atau sebaliknya secara intelektual? Di sini saya memperkenalkan sesuatu yang sebenarnya sudah umum dalam dunia filsafat. Ialah bahwa manusia masih kelihatan hidup secara intelektual bila masih muncul pertanyaan apapun dalam hidupnya. Jadi apakah seseorang itu secara intelektual hidup atau sebaliknya? Bisa dilihat apakah masih ada pertanyaan yang terlahir dari dalam dirinya terkait dengan apapun, mulai dari hal-hal yang fisik sampai hal-hal yang terkait tumbuhan, hewan, dan seterusnya, bahkan kemudian juga terkait tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, dan apapun. Pokoknya ketika ada sebuah pertanyaan yang terlahir dari dalam diri seseorang, maka itu adalah tanda bahwa ada hidup di sana secara intelektual. Dan dengan demikian berarti juga bahwa secara intelektual sudah terjadi kematian bila tidak ada lagi pertanyaan yang muncul dari dalam diri seseorang. Yang ketiga adalah level kesadaran psikologis. Di dalam level ini, hidup dan mati seseorang ditentukan oleh ada dan tidaknya perasaan yang secara mudah bila muncul rasa suka atau tidak suka terhadap apapun, like or dislike, terkait apapun, terkait objek apapun, bila rasa itu masih ada, maka secara psikologis dikatakan bahwa orang masih hidup. Yang keempat, level metafisik. Sebagaimana di dalam pembahasan yang lalu, saya katakan bahwa level metafisik adalah sebuah lapangan permainan. Dan di atas lapangan permainan itu ada 3 pemain yang terjadi dalam diri setiap orang. Pemain yang pertama itu menjadi agen ketika saya berbicara tentang kesadaran fisik. Pemain kedua adalah agen yang menjadi pemeran utama dalam kesadaran intelektual. Dan pemain ketiga adalah agen atau pemeran utama dari kesadaran psikologis. Sehingga secara mudah saya katakan bahwa di atas lapangan metafisik ada 3 pemain, adalah fisik, intelektual atau kognitif, dan psikologis. Dan di atas lapangan metafisik itulah maka ketiga pemain itu bermain, sehingga apapun yang kita lihat dalam hidup sehari-hari, meskipun tidak dilihat, namun ketiganya mengandaikan lapangan metafisik. Karena ada 3 pemain dengan 3 permainan yang berbeda, maka
lapangan macam apakah yang memungkinkan ketiganya bermain sendiri-sendiri? Pemainnya yang satu bernafas atau tidak, batang tengkoraknya hidup atau tidak. Pemain yang kedua masih melahirkan pertanyaan-pertanyaan atau tidak. Pemain ketiga merasakan suka atau tidak suka atau tidak. Nah, apakah yang mungkin untuk mempersatukan ketiga hal itu? Yang mempersatukan untuk ketiga hal itu ada, yaitu ketertarikan atau perbedaan tegangan atau perbedaan daya atau perbedaan minat atau ada kesenjangan. Kesenjangan itulah yang memungkinkan yang fisik, yang intelektual, dan yang psikologis bermain. Sebab tanpa kesenjangan itu, lalu yang fisik tidak akan mungkin. Sebagai contoh, hal nafas itu terjadi perbedaan antara yang di dalam paru-paru dan yang di luarnya. Sehingga upaya untuk bernafas itu agar supaya tekanannya sama. Tekanan yang dari luar lebih gede, tekanan yang di dalam lebih kecil, sehingga udara lari masuk ke dalam paru-paru. Itu seandainya nafas yang dijadikan ukuran. Di sana secara metafisik memungkinkan adanya nafas adalah perbedaan itu. Sehingga saya memang agak kesulitan menjelaskan bagaimana kalau batang otak yang dijadikan ukuran. Nanti biarlah para ahlinya yang memikirkan hal itu. Sekarang saya beranjak kepada yang kognitif, yang intelektual. Apakah yang menjadi perbedaan di sana? Yang terjadi perbedaan adalah antara apa yang ku ketahui dengan keinginanku untuk tahu lebih lanjut. Itulah yang menjadi perbedaannya. Aku tahu sedikit tentang mobil atau motor, tetapi karena melihat beberapa gambar dan seterusnya, aku ingin tahu lebih lanjut mengenai hal itu. Jadi perbedaan antara yang ku ketahui dan keinginanku untuk tahu lebih lanjut, itulah yang membuat seseorang melahirkan rasa ingin tahu. Untuk level psikologis, apakah yang memungkinkan lahirnya rasa suka dan tidak suka? Itu tentu saja ketika seseorang berhadapan dengan sebuah objek apapun. Entah peristiwa, entah benda, entah orang. Ketika orang itu berhadapan dengan objek di depannya, maka antara dirinya dengan objek itu pastilah ada sesuatu yang disebut dengan perbedaan. Misalnya, saya sebagai orang Indonesia, saya melihat orang yang berbeda dari saya. Entah itu warna kulit, entah itu bahasanya, entah itu logatnya, atau apapun. Oleh karena perbedaan antara saya sebagai subjek dengan orang itu sebagai objek yang ada di depan saya, itu membuat sesuatu yang otomatis akan memunculkan rasa like dan dislike, suka atau tidak suka. Dalam hal ini, penilaian moral tidak bisa langsung dilakukan karena ini adalah sifat manusiawi kita. Bahkan terjadi di level hewan. Lihatlah hewan-hewan yang sejenis itu berkumpul. Hewan-hewan yang tidak sejenis cenderung akan memisahkan diri.
Bahkan kita lihat di tempat-tempat tertentu, binatang tertentu, tumbuhan tertentu kumpul, hidup lebih subur daripada di tempat yang lain. Sementara yang tidak sama dengan mereka, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, itu menjadi jarang, seolah-olah tersingkirkan. Ini semua dimungkinkan oleh karena lapangan yang ada adalah lapangan metafisik. Dan lapangan metafisik itu tempat bermain yang fisik, yang intelektual, dan yang psikologis. Dengan demikian, secara metafisik, hidup adalah ketika lapangan itu masih memungkinkan yang fisik, yang intelektual, dan yang psikologis bermain atau hadir, atau secara real kita langsung melihatnya. Kita tahu bahwa ada yang fisik, ada yang intelektual, ada yang psikologis, ada hadir di sana. Bila ketiganya tidak ada tanda-tanda sekaligus, fisiknya sudah tidak ada, intelektualnya tidak ada, psikologisnya tidak ada, itulah pertanda bahwa secara metafisik mati. Dan sebaliknya, bila salah satu saja ada, entah itu fisik, entah itu intelektual, atau yang psikologis, itu tanda bahwa secara metafisik dia hidup. Yang kelima, lalu bagaimanakah yang spiritual itu mati? Kita orang Indonesia itu bersyukur karena kita sudah diberi indikator. Karena itu kita lihat saja apakah seseorang secara spiritual mati atau hidup, itu ditentukan dari sesuatu yang sudah umum di dalam masyarakat Indonesia. Dan sesuatu itu adalah apa yang dirumuskan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimanakah caranya kita membedakan antara yang hidup dan yang mati? Yang hidup adalah bila orang sama sekali atau minimal sedikit saja, yang ideal adalah sama sekali bisa menerima konsep ketuhanan yang Maha Esa. Maka saya berani tegaskan bahwa hanya orang yang secara spiritual hidup, dia yang akan dengan leluasa, dengan lega, dengan penuh rasa syukur mampu mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa di balik segala sesuatu ini ada satu yang menyatukan, yang kita sebut dengan Tuhan, sehingga ketuhanan yang mau dilihat dari sisi manapun, tetapi ada ketuhanan di sana, dan ketuhanan yang dilihat dari kacamata orang sehingga bermacam-macam, itu hanya ada satu, sehingga dirumuskan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi indikator secara spiritual orang itu masih hidup atau mati adalah mampukah dia mengucapkan secara tulus sampai di kedalaman yang paling dalam hatinya ketuhanan yang Maha Esa. Teman-teman, begitulah makna hidup dan mati. Semoga ini bisa membantu perenungan kita untuk mendalami setidaknya dari apa yang menjadi warisan yang maha dahsyat bagi kita bangsa Indonesia, Pancasila. Semuanya itu bisa menjadi indikator apakah manusia yang di atasnya itu masih disebut hidup atau mati dengan menggunakan indikator-indikator yang disediakan di dalam Pancasila. Sebagai clue untuk memudahkan teman-teman untuk menangkap apa yang saya maksud, maka saya bilang begini. Sila pertama itu
akan membedakan apakah seseorang masih hidup atau mati secara spiritual. Sila kedua itu akan menunjukkan apakah seseorang masih hidup atau mati secara metafisik. Sila ketiga, 4, dan 5 itu untuk membantu orang untuk menghidupi yang psikologis dan yang intelektual. Semoga bisa menjadi alat untuk menerangi jalan kita masing-masing. Salam semesta.